Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Putri Lutfia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, NIM 180503016. Nah, di sini saya ingin membahas tentang bab 1, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, saya membahas tentang definisi sistem. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Definisi sistem informasi akuntansi menurut Marshall bin Romney dan Paul John Steinberg mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Lanjut. Yang kedua, ada komponen sistem informasi akuntansi. Terdiri dari 6. Yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas. Yang ketiga, data tentang proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Definisi data. Data mengarah pada fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, ada fakta tentang kejadian itu sendiri. Yang kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh kejadian tersebut. Yang ketiga, para pelaku yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Definisi informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Fungsi utama SIA dalam informasi dalam organisasi. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Mengapa mempelajari sistem informasi akuntansi? Yang pertama, mempelajari SIA adalah hal yang penting dalam akuntansi. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Yang kedua, mata kuliah SIA melengkapi mata kuliah sistem lainnya, karena para manajer mempercayakan aset-aset ke manajemen untuk membuat akuntabel untuk penggunaan yang sesuai. Data dan informasi adalah aset yang paling penting bagi organisasi. Nah, lanjut ke manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisien kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Tujuan sistem informasi akuntansi ada 5.
Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Yang keempat, efisien biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis yang akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Perbandingan sistem informasi manual dan otomatis. Sistem informasi akuntansi secara manual. Yang pertama, dia masih menggunakan cara manual dalam pencatatannya. Yang kedua, dalam pencatatannya atau pemrosesan datanya membutuhkan waktu relatif lama. Diawali dengan tahap persiapan sebelum melakukan posting atau pencatatan, membuat bukti dokumen dan format buku, proses pengisian atau penjurnalan, proses pemindahan bukuan, dan proses penyajian laporan. Nah, untuk secara otomatisnya sendiri yang ada 3, yaitu sistem informasi akuntansi berbasis komputer sudah menggunakan aplikasi komputer akuntansi untuk proses pencatatannya. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang data transaksinya cukup banyak dari sisi waktu akan semakin cepat terselesaikan. Selain itu, komputer juga dapat memproses lebih banyak data dalam waktu yang relatif cepat. Yang ketiga, penerapan pencatatan berbasis komputer memiliki kelemahan, yaitu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup mahal. Peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Aktivitas utama. Inbound logistik terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, ada operasi atau operation, adalah aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah. Yang ketiga, outbound logistik adalah aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi kepada para pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan mengarah pada aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima, pelayanan atau servis, memberikan dukungan pelayanan purna jual kepada para pelanggan, misalnya pelayanan perbaikan dan perawatan. Aktivitas pendukung, infrastruktur perusahaan yang mengarah pada aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang penting bagi sebuah organisasi untuk beroperasi. Yang kedua, sumber daya manusia, melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan perekrutan, pengontrakan, pelatihan, dan pemberian kompensasi dan keuntungan bagi pegawai. Yang ketiga, teknologi merupakan aktivitas yang meningkatkan produk atau jasa. Yang keempat, pembelian atau purchase, termasuk seluruh aktivitas yang melibatkan perolehan bahan mentah, suplai, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas utama. Lalu, siklus sistem informasi akuntansi terdiri dari 3. Yang pertama, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus sumber daya manusia. Nah, sekian dari presentasi saya menjelaskan tentang bab 1. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf.